Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان para ikhwat dan juga para ummahatus shalihat, para akhwat azza Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk hadir melanjutkan musyawarah kita dari kitab Prinsip Dasar Islam karya Fadilah Al-Ustaz Yazid bin Abdul Jawas hafizahullah, satu kitab yang sangat penting untuk kita kaji tentang bagaimana kita mempelajari Islam dan bagaimana kita bersikap sebagai seorang Muslim. Dan kita sudah membahas tentang hal-hal yang terkait dengan prinsip dasar Islam yang keempat, bahwa asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ya, ini pembahasan kita di poin yang keempat, asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Dari pembahasan yang lalu kita membahas bahwa Islam adalah agama yang tidak pernah terputus dari seluruh para nabi dan para rasul. Mata rantai yang tidak terputus sejak Nabi Adam alaihissalam atau Rasul yaitu Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menjauhkan atau mendidik manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan manusia dari kesyirikan. Itu ini merupakan asas dalam kita beragama Islam. Dan ketika membahas makna tauhid, kita membahas tentang syahadat yang ada dua, yaitu syahadat kita kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat kita yang kedua kepada Rasul, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak ibadah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berkaitan dengan masalah tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, akan kita bahas pada poin yang kelima secara rinci tentang keutamaan tauhid dan pembahasan mengenai syahadat kita kepada Muhammad Rasulullah SAW akan dibahas pada bab yang ke-6. Untuk itu di bab yang keempat ini, jadi poin bagian G halaman 72, ini sekedar kita menyampaikan tentang makna singkat dari pengertian syahadat Muhammad Rasulullah.
Ketika kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Apa makna dari syahadat tersebut? Inilah yang akan kita bahas secara global. Adapun secara rincinya nanti di bab yang ke-6 yang akan dibahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Qala al-muallif wa hafizahullah wa ta'ala, berkata penulis yaitu Al-Ustaz Yazid dalam buku ini, pengertian syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah yang pertama, ya. Jadi ada 4 makna yang terkandung dalam syahadat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dikategorikan sebagai konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasul. Itu ada 4 perkara. Perkara yang pertama, bahwa konsekuensi kita bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia suci, manusia yang agung, manusia yang maksum, terjaga dari kesalahan dan dosa, manusia yang terbaik, kekasih Allah Azza wa Jalla, menjadi suri teladan bagi kita semuanya. Yang kita bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan utusan Allah. Apa maknanya? Yang pertama, ta'atuhu fima amar, yaitu mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Itu konsekuensi yang pertama. Jika kita memahami bahwa kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, maknanya kita harus mentaati apa-apa yang beliau perintahkan. Mentaati dan tidak memaksiati beliau, tidak mendurhakai beliau. Kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang beliau perintahkan. Dimana kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ganjaran dan pahala yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat artinya mengikuti apa yang beliau perintahkan. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka kewajiban kita kepada umat itu bukan mendiskusikannya. Kewajiban kita kepada apa yang disampaikan oleh Rasul bukan untuk mendebatnya, tapi kewajiban kita adalah mentaati apa saja yang beliau perintahkan. Kenapa demikian? Karena tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kecuali apa yang beliau perintahkan itu, pertama itu kebaikan, dan yang kedua pasti akan banyak kemaslahatannya untuk kita. Jadi apa saja yang Rasulullah perintahkan kepada kita, yang pertama yang diperintahkan itu pasti kebaikan, yang kedua pastinya memberikan kemaslahatan. Tidak mungkin bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita umatnya, lalu sesuatu itu kemudian untuk menyusahkan kita. Sesuatu itu membuat umat beliau itu celaka, membuat umat itu sengsara, itu tidak mungkin.
Karena salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat penyayang kepada umatnya, Raufun Rahim. Ya, sangat penyayang kepada umatnya, dan banyak sekali dalil-dalil dan hadis-hadis Rasul dan juga fakta sejarah yang ada. Kalau kita baca sirah, betapa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sayang kepada kita umatnya. Sehingga kalau kita tahu dalam sejarah, fakta sejarah mengatakan bahwa Rasulullah sangat sayang kepada kita sebagai umatnya, maka tidak mungkin Rasulullah itu memerintahkan sesuatu kepada kita, sesuatu yang diperintahkan itu untuk menyengsarakan kita sebagai umatnya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi. Dan betapa banyak yang kita dapati misalkan dari apa yang Rasulullah perintahkan kepada kita. Contoh misalkan tentang syariat sholat, yang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, dan Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita. Sholat 5 waktu, yang bagi sebagian muslim yang du'ful iman, yang keimanannya lemah, akan terasa berat untuk menunaikan sholat 5 waktu. Tapi bagi kita semua yang terus dididik oleh Allah dan Rasulnya, yang terus kita mau belajar tentang keislaman kita, bahwa sholat 5 waktu itu dalam 1 hari 1 malam, 5 waktu itu, kalaupun ada terasa berat bagi kita, tapi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kebaikan dan kebaikan untuk kita semuanya, maka kemudian kita bangkit semangatnya. Bahkan ketika dalam keadaan sesulit apapun, kemudian Rasulullah SAW mensyariatkan ada yang namanya rukhsah, keringanan atau bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Bagi mereka yang terasa berat pada saat itu karena sakit atau yang lainnya, maka sholat bisa tidak mampu berdiri, maka boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka boleh ia berbaring. Ini memberikan bahwa Rasulullah SAW syariatnya itu mudah untuk dilakukan oleh kita. Ada jaman, ada qasar misalkan. Ini memberikan kemudahan kepada kita. Sehingga kita dapati pada poin yang pertama bahwa ketika kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, konsekuensinya itu adalah mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Dan ketika kita mentaati, sekali lagi yakinlah apa yang Rasulullah perintahkan itu pastinya kebaikan. Yang kedua, pastinya memberikan kemaslahatan untuk kita, bukan untuk menyengsarakan kita, bukan untuk memberatkan kita. Itu bukan ya. Itu poin yang pertama. Konsekuensi yang kedua di sini dikatakan tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa-apa saja yang beliau beritakan, yang beliau sampaikan. Membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang Rasulullah kabarkan kepada kita, sesulit apapun. Sesulit apapun, tidak boleh kita ini merasa berat terhadap apa yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Kadang-kadang pada poin yang kedua ini, para ummahatus shalihat, para ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita harus meletakkan akal kita pada poin yang kedua ini, ya. Ini benar-benar kita letakkan, ya, kita tanggalkan akal kita itu, dan lebih kita mendahulukan nas, mendahulukan dalil. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidaklah Abu Bakar mendapatkan berita dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berita ini dari Rasul atau tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Melainkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang pertama kali membenarkan berita tersebut. Maka beliau disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Yang jarang orang bertanya siapa nama aslinya. Ya. Bernama Abdullah. Nama kunyahnya adalah Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Sedangkan Khulafaur Rasyidin dipanggil dengan namanya Umar ibn al-Khattab, Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib. Tapi Abu Bakar As-Siddiq lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Bakar artinya orang yang bersegera. Ya, Bakar ini adalah orang yang bersegera. Bersegera ketika ada suatu kebaikan sekecil apapun, maka Abu Bakar ini adalah orang yang bersegera. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya di pagi hari, ya, pernah bertanya di pagi hari kepada para sahabat, dan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul? Siapa yang pagi hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Maka yang lain diam, dan Abu Bakar mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya duhai Rasulullah. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali di pagi hari menjenguk orang yang sakit. Lalu ditanya, siapa yang pada pagi hari ini telah membantu orang fakir dan miskin? Maka kemudian para sahabat yang lain diam, dan Abu Bakar mengatakan, Ana ya Rasulullah, saya duhai Rasulullah. Siapa yang pada pagi hari ini telah mengikuti jenazah seorang muslim ke pemakamannya? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Ya. Memberikan satu contoh kepada kita sekalian bahwa Abu Bakar disebut dengan Abu Bakrin karena beliau selalu bakara, yaitu selalu bersegera untuk menunaikan kebaikan ke kebaikan. Ya, ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq artinya yang selalu membenarkan, ya, apa saja yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tentang Rasulullah. Suatu ketika di pagi hari ada seorang sahabat menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq, apakah Anda sudah mendapatkan berita, wahai Abu Bakar? Berita apa? Berita bahwa tadi malam, ya, atau Rasulullah tadi menyampaikan kepada kami semuanya bahwa tadi malam dia melakukan sebuah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Isra, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha, yaitu Mi'raj. Lalu kemudian sahabat ini bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana pendapat wahai Abu Bakar tentang berita yang baru saja aku sampaikan? Maka Abu Bakar hanya mengatakan, apakah berita itu keluarnya dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Iya, itu adalah berita dari Rasulullah SAW. Maka apa kata Abu Bakar? Kalaupun itu ada yang lebih sulit beritanya dari itu, kalau keluar dari lisan Rasulullah SAW, maka aku percaya terhadap apa yang beliau sampaikan. Itu yang disebut dengan tasdiquhu fima akhbar. Konsekuensi kita bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah adalah membenarkan apa saja yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masuk akal kita atau tidak, itu kalau beritanya dari Rasul wajib kita percaya. Masuk akal atau tidak masuk akal. Sudah diteliti atau belum diteliti? Sudah dilakukan penelitian atau belum dilakukan penelitian? Kalau itu beritanya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu wajib diterima. Harus percaya dan harus kita benarkan. Selama kita tahu, kata para ulama hadis, bahwa hadis ini sahih, hadis ini hasan, ya, beritanya itu masuk akal kita atau tidak masuk akal kita, beritanya itu nyampe dalam analisa kita atau tidak nyampe kepada analisa kita, kewajiban kita sebagai umat Rasulullah SAW
membenarkan setiap apa yang dikabarkan oleh Rasul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila ada seekor lalat yang masuk, ya, ke dalam salah satu bejana kalian atau salah satu gelas minuman kalian, maka kata Rasul, falyaghmishu, celupkanlah lalat tersebut, lalu kemudian angkat dan buang lalat tersebut, lalu minumlah air tersebut. Ya, karena pada salah satu sayapnya itu ada yang racun dan salah satu sayapnya itu ada obatnya. Atau salah satu pada sayapnya itu ada racun. Tapi kalau dicelupkan dua-duanya, maka itu menjadi tawar kembali. Ya. Hadis ini, saya kira tidak ada seorang saintis Muslim, ya, yang menelaah ini. Ilmuwan Muslim menelaah ini karena bagi Muslim memang at-tasdiq, membenarkan terlebih dahulu. Tapi kemudian ilmuwan Barat dia meneliti, ketika ada dua gelas, yang satu lalatnya dibiarkan di situ, yang satu mengikuti hadis dicelupkan lalu kemudian dibuang, maka yang lalatnya dicelupkan lalu kemudian dibuang, cairan ataupun air yang ada di dalam gelas itu murni tanpa racun. Sedangkan yang dibiarkan di situ, ya, atau tidak dicelupkan, maka kemudian air tersebut teracun, ya, air tersebut teracuni. Dan ini dilakukan sebuah penelitian yang mungkin ini sangat terbuka bagi kita untuk melakukan sebuah penelitian. Tapi ikhwatul iman wal akhwat a'azzani Allah, seorang muslim, ya, dikatakan oleh para sahabat, kunna nu'ta bil imani qabla al-Qur'an. Kita ini diberikan keimanan terlebih dahulu sebelum datangnya Al-Qur'an. Artinya bahwa membenarkan apa yang beliau sampaikan itu harus tertanamkan terlebih dahulu kepada kita. Penelitiannya itu bisa belakangan. Ini cara kita mengilmui keimanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara membenarkan terlebih dahulu, dan itu terhunjamkan dalam hati kita sebelum kita melakukan sebuah penelitian. Itulah cara kita, ya, untuk benar-benar, ya, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bertanya kepada kita, dari mana Anda tahu, ya, bahwa dalam air ini tidak ada racunnya? Kita katakan dari wahyu. Ya. Wahyu dari sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Udah cukup itu. Kalau kata mereka, saya belum yakin kalau tidak dilakukan sebuah penelitian. Kalau dia mengatakannya bukan muslim, maka silakan lakukan penelitian, lalu Anda sampaikan penelitian tersebut. Ya. Tapi kita Islam diajarkan, seorang muslim diajarkan untuk apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa saja yang dikabarkan. Itu poin yang kedua. Contoh yang lain misalkan, banyak sekali berita-berita yang datangnya dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan berita tersebut ada berapa tingkatan. Yang pertama, berita tentang masa lalu, ya, berita tentang masa lalu yang pernah terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Dan itu kita nyata di dalam Al-Qur'an, itu banyak sekali. Kisah para nabi dan para rasul misalkan. Kisah Ashabul Kahfi, kisah tentang Bani Israel, ya, sangat banyak sekali kisah-kisah yang itu pernah terjadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, meyakini itu kabar dari Allah Azza wa Jalla di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang sangat banyak sekali, dan kita pun saat ini membaca,
bagaimana kisah tentang Adam alaihi salam, bagaimana kisah tentang Nuh, bagaimana kisah tentang Yunus, bagaimana kisah tentang Ibrahim alaihi salam, tentang Ismail, tentang Ishak, tentang Musa, yang paling banyak tentang Nabi Musa. Nah, ini kisah tentang Bani Israel. Sampai dikenal ada disebut kisah-kisah Israiliyah. Kisah-kisah yang memuat tentang keadaan yang terjadi di Bani Israel. Itu yang pertama. Itu tidak terjadi di zaman Rasul, tapi terjadi jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan wajib kita percaya dengan itu. Dikabarkan kata Rasul ada 3 orang di kalangan Bani Israel yang lagi dalam sebuah perjalanan. Mereka kemudian kemalaman di jalan dan akhirnya masuk ke dalam gua. 3 orang ini masuk ke dalam gua, lalu tiba-tiba ada batu yang dari atas jatuh menutupi pintu gua. Didorong-dorong tidak bisa keluar tuh, pintu itu tidak bergeser sama sekali. Lalu kemudian dari 3 ini mereka bertawassul dengan amal soleh yang pernah ia lakukan. Amal soleh birrul walidain, bahwa yang pertama ini dia birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, yang dia katakan, ya saya tidak pernah tidur sebelum orang tua saya tidur, saya selalu menyiapkan makanan dan minumannya begini dan begini. Ya, jika itu memang amal solehku, maka geserlah itu, digeser batu itu, tapi belum bisa keluar. Ya, sampai yang kedua, sampai yang ketiga gitu ya, akhirnya barulah kemudian digeser. Ini salah satu berita yang disampaikan oleh Rasul dalam Bani Israel. Dikisahkan lagi misalkan ada seorang dari Bani Israel yang dia membunuh 99 manusia. Lalu kemudian keinginan untuk taubatnya tetap ada, ya, bergemuruh dalam jiwanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bertanya kepada ahli ibadah yang tidak punya ilmu, dia katakan tidak ada taubat bagimu, dibunuh 1 kali. Jadi lengkap 100 kali. Tapi tetap tidak berhenti keinginannya untuk bertaubat, sampai bertanya kepada ahlul ilmi, kepada seorang ulama. Ya, dan kemudian dikatakan tidak ada yang menghalangimu untuk bertaubat, kecuali ruh sudah sampai tenggorokannya, kecuali matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya. Ya. Tapi di tengah perjalanan kemudian Allah wafatkan, suruh diukur jarak dari rumahnya dia, ya, ke tempat yang dituju, tempat yang dia meninggal, lebih dekat atau lebih jauh, atau tempat yang akan dituju lebih dekat atau lebih jauh, diukur. Kalau lebih dekat dari tempat yang akan dia hijrahi, maka itulah akan dibawa oleh malaikat rahmat. Ini adalah kisah yang nyata pernah terjadi di masa Bani Israel, dikabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kisah-kisah seperti ini menginspirasi dunia pendidikan kita mestinya. Ya. Mestinya ini memberikan semangat bagi kita para pendidik, para pengajar, para ummahat di rumah. Yang kita ceritakan ini adalah kisah-kisah yang nyata yang pernah terjadi dan disahihkan di dalam hadis-hadis Rasul. Bukan kisah legenda yang itu dongeng, ya, yang nyata atau tidak juga masih katanya dan lainnya. Ya, ini bagian daripada apa? Tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang poin yang pertama. Berita tersebut terjadi sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Yang kedua, kita wajib membenarkan berita apa saja yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terjadi di saat detik-detik atau beberapa waktu sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi dan rasul. Di antaranya adalah apa? Misalkan, ya, berita tentang penyerbuan Abraha, gitu ya, yang akan menghancurkan Ka'bah. Wajib kita percaya. Sampai turun surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala
yang diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi menjelang diangkatnya Nabi Muhammad lahir atau menjelang lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wajib kita membenarkan berita apa saja yang datangnya dari Allah ataupun tentang Rasulullah pada saat Rasulullah itu telah lahir ke dunia sampai usia 40 tahun. Sampai usia 40 tahun. Banyak berita-berita. Di antaranya adalah tentang tanda-tanda kenabian. Ya. Adanya perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh pamannya Abu Thalib dalam perdagangan menuju Syam. Lalu ada awan yang terus mengikuti arah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai tidak kepanasan. Sehingga awan itu laksana payung yang terus memayungi perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kan tanda-tanda kenabian. Itu wajib percaya kita. Ini poin yang harus kita pahami, yang harus kita benarkan. Yang keempat, membenarkan apa saja yang ada tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun apa yang disampaikan oleh Rasul setelah beliau diangkat jadi nabi sampai wafatnya. Sampai wafatnya. Diangkat jadi nabi usia 40 tahun sampai wafatnya di usia 63 tahun. Perjalanan hidup 23 tahun ini sangatlah banyak sekali yang terjadi, yang kadang-kadang ada sebagian sahabat yang mengetahui riwayat tersebut atau kejadian tersebut, ada sahabat yang tidak mengetahuinya. Maka wajib bagi kita membenarkan. Itu terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Poin yang kelima, wajib membenarkan apa saja berita yang beliau sampaikan dan tidak terjadi atau belum terjadi pada masa Rasulullah hidup, tapi itu akan terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan itu sampai akan terjadinya hari kiamat. Dan ini banyak sekali. Fadilatul Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah telah menulis satu buku tentang masalah ini dengan judul Telah Datang Zamannya, buku beliau. Telah datang zamannya. Ini buku ini juga sangat bagus untuk dibahas. Karena itu kita diajarkan bagaimana membenarkan segala macam berita yang datangnya dari baginda Rasulullah SAW yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi terus sampai hari kiamat. Itu kitab tersebut, buku tersebut. Tapi saya menyarankan buku ini tidak hanya dibaca untuk sendiri. Buku ini tidak dibaca sendiri karena buku ini buku beliau ini hanya nuskah hadisnya dengan terjemahannya. Perlu syarah. Perlu penjelasan. Buku Telah Datang Zamannya karya beliau ini sangat bagus untuk dibaca oleh kita, tapi dibaca dengan syarahnya atau dengan ustadznya yang menyampaikan tentang hadis-hadis ini. Ini untuk menguatkan poin yang kedua sebagai konsekuensi kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan apa yang beliau kabarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 28, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa aminu bi rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa aminu bi rasulihi, dan berimanlah kepada rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna beriman kepada Rasulullah ay saddiqu bihi, benarkanlah apa saja yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hadid ayat 28. Setelah Allah perintahkan kepada kita orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, maka yang kedua, wa aminu bi rasulih, berimanlah kalian. Makna beriman ay saddiqu, benarkanlah apa yang datangnya dari Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Baik, kewajiban yang ketiga dari pengertian syahadat kita bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ijtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhkan diri kita dari apa-apa yang beliau larang. Menjauhkan diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masuk pada poin yang pertama tadi, atau kebalikan dari yang mengiringi poin yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang beliau perintahkan. Yang ketiga, meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang. Pertama, harus kita yakini bahwa apa yang beliau larang itu pasti keburukan. Apa yang beliau larang itu pasti keburukan. Yang kedua, yang beliau larang itu pasti ada mudarat atau ada kerusakan, ada bahaya yang kalau kita melakukannya maka itu akan menimpa kita. Ya. Sebagaimana tadi udah kita jelaskan, tidak ada perintah Rasul kecuali Rasulullah memerintahkan kebaikan. Dan pasti di dalamnya ada kemaslahatan. Begitupun kebalikannya. Tidak ada sesuatu yang dilarang oleh Rasul, pasti yang dilarang Rasul itu adalah keburukan, dan pasti di dalamnya ada apa? Kemudaratan. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kita dapati misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kepada kita ya, untuk menunaikan salat rawatib, misalkan salat sunnah yang muakkad, taruhlah 12 rakaat. Perintah itu pasti kebaikan untuk kita, meskipun itu hukumnya tetap sunnah. Pasti ada kebaikan. Minimal kebaikan yang pertama akan kita dapati itu adalah apa? Orang yang banyak melakukan salat itu, orang itu akan banyak mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan was-salatu nurun, salat itu cahaya. Ya. Sebanyak yang salat dia lakukan, sebanyak itulah cahaya Allah yang Allah akan berikan kelak pada hari kiamat. Ya. Dalam kegelapan hari kiamat yang ada, maka cahaya salat itu terang dan tidak terangnya itu sangat berpengaruh kepada kita ketika kita di dunia melakukan sholat, sejauh apa sholat yang kita lakukan. Was-salatu nurun, sholat itu adalah cahaya. Yang kedua, bahwa cukuplah bahwa pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita yang menunaikan sholat dengan perintah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qabliyah subuh 2 rakaat. 12 rakaat. Ini pasti kebaikan dan pasti kemaslahatan. Ya, pasti kemaslahatan. Lalu meninggalkan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kepada kita, kita tinggalkan. Contoh misalkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk qila wa qala, ya, qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Dapat berita, tadi si fulan ngomong seperti ini, kamu dengar langsung? Enggak, dia mengatakan, dia cerita kepada saya. Qila, lalu dia qala, dikatakan kepada kita, lalu kemudian kita qala, kita mengatakan kepada yang lain. Padahal belum ada tatsabbut, belum ada tabayyun, belum ada cross check terhadap berita tersebut. Ketika kita menyampaikan kepada orang lain, lalu ternyata apa yang kita sampaikan itu keliru dan tidak ada padanya, maka kita sudah ghibah, ya kan?
Atau bahkan lebih derajatnya lebih tinggi lagi, bukan sekedar ghibah. Ya. Kita telah berdusta. Karena dikatakan bahwa ketika Rasul bertanya, atadruna mal ghibah? Tahukah kamu apa itu ghibah? Rasulullah mengatakan, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang dia tidak suka. Lalu kemudian dikatakan, bagaimana kalau yang dikatakan itu memang ada pada dirinya? Ya. Apa yang dikatakan? Saya mengatakan sesuatu tentang si fulan, dan ketika saya mengatakan sesuatu tentang si fulan ini nggak suka. Tapi itu sesuatu yang dia tidak suka itu memang ada pada dirinya. Ya. Ada pada dia. Maka apa? Kata Rasulullah SAW, faqad irtabtahu. Kamu telah menghibahinya. Ya. Tapi kalau kamu mengatakan tentang si fulan, tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak ada padanya, maka kata Rasul, faqad bahattahu. Kamu telah mendustakan dia, telah melakukan buhtan. Buhtan itu lebih dahsyat daripada kadzib. Kadzib bohong. Buhtan itu kebohongan yang sangat besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kariha lakum qila wa qala. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka ya, ada orang yang qil wa qal, mendapatkan berita langsung disampaikan. Rasulullah enggak suka. Karena Rasulullah tidak suka, maka kita tinggalkan. Ya. Kalau kita mendapatkan berita itu, maka kita tidak langsung percaya. Seorang ya khalifah Umar ibn Abdul Aziz, khalifah yang adil ya di zaman Bani Umayyah atau Muawiyah ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz ini pernah datang seorang laki-laki kepada dia. Lalu kemudian dia mengatakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, si fulan itu seperti ini dan seperti ini. Langsung kata Umar mengatakan, bolehkah saya panggil orangnya ya, untuk meminta penjelasan dari apa yang kamu sampaikan? Maukah kamu saya panggilkan orang yang kamu bicarakan tadi ya, untuk menjelaskan apa yang kamu sampaikan, atau kamu rujuk dari apa yang kamu sampaikan, kamu bertobat dari apa yang kamu sampaikan? Itu nasihat dari Amir al-Mu'minin. Ketika Umar bin Abdul Aziz dapat berita seperti itu, Umar dia terdiam, dan Umar mengatakan, maukah aku panggilkan orang yang kamu bicarakan tadi di hadapan kamu di sini, biar dia menjelaskan apa yang kamu maksudkan, atau kamu rujuk bertobat kepada Allah. Ya. Maka apa? Saya tidak mau berjumpa dengan dia, dan saya bertobat dan saya rujuk. Karena apa? Dua-duanya tidak baik. Ya. Kalau didatangkan orang tersebut, lalu ternyata berita yang disampaikan kepada Amirul Mukminin itu adalah ada pada dia, dan dia yang didatangkan itu tidak suka, maka telah apa? Riba. Kalau tidak ada, maka apa? Kita telah berdusta. Dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang baik. Maka apa kata dia laki-laki ini? Saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qil wa qal ini tidak disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal. Wa idha'at al-mal misalkan, ya, menyia-nyiakan harta, Rasulullah itu enggak suka. Ya, Rasulullah tidak suka boros. Ya, menghambur-hamburkan uang, membelanjakan sesuatu yang tidak ada kebutuhannya, hanya sebatas keinginan nafsu kita. Ya, di awal bulan kita bawa uang langsung ke
pasar, lalu apa saja yang keinginan itu kita beli dan kita beli, padahal itu tidak kebutuhan kita misalnya. Rasulullah tidak suka dengan itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada kita al-iqtisad, yaitu berhemat dalam membelanjakan harta. Lam yusrifu, yaitu tidak apa? Tidak berlebih-lebihan. Alladzina amanu idza anfaqu lam yusrifu. Orang yang beriman apabila ia membelanjakan hartanya lam yusrifu, kata Allah, yaitu tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Maka kita meninggalkan sikap al-israf, berlebih-lebihan. Karena ini akan masuk kepada sesuatu yang dibenci oleh Rasulullah SAW, yaitu idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta. Ini tidak suka. Yang ketiga, misalkan contoh dalam satu hadis di mana Rasulullah SAW tidak menyukai apa yang disebut dengan kasratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya. Artinya banyak bertanya pada sesuatu yang kalau itu dijawab, pertanyaan itu, baik pertanyaannya maupun jawabannya tidak menambah keimanan kita dan tidak menambah ilmu juga. Ya, tidak menambah ilmu, tidak juga menambah keimanan kita. Pertanyaan yang menurut kita ini adalah pertanyaan yang sia-sia kalau kita tanya. Ya, misalkan contoh gitu ya, ditanyakan kepada kita, Ustaz, ya, apakah di surga itu nanti ada hujan, Ustaz? Ya, Ustaz, di surga nanti ada hujan enggak, Ustaz? Hujannya deras banget atau rintik-rintik hujan saja, Ustaz? Ini pertanyaan la yahtaju ilal jawab. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalaupun membutuhkan jawaban, jawabannya juga tidak akan mengena. Misalkan, ya kamu masuk surga aja dulu, baru nanti kamu ngalamin. Ya kan? Ustaz, di bulan itu terdengar azan atau tidak? Pertanyaan ini, gitu ya. Kalaupun kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah, tidak akan menambah keimanan juga. Orang azan terdengar dari masjid kita aja kita nggak sholat. Ya kan? Gimana kita mendengar apa azan dari bulan? Kalaupun itu bagian daripada sebuah ilmu, ya, apa manfaat bagi keimanan kita? Manfaat dari ilmu kita, gitu. Pertanyaanlah pada sesuatu yang apa? Pada sesuatu yang nyata dan itu menambah keimanan kita, menambah ilmu kita. Sesuatu yang yang ditanyakan tapi tidak menambah ilmu dan tidak menambah keimanan, maka Rasulullah SAW tidak menyukainya. Wa kasratas su'al. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hal ini, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijawab tasukum akan membuat kalian susah. Ya, akan membuat kalian susah. Dan banyak dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan apabila faida amartukum bi amrin atau bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan semampu yang bisa kalian lakukan. Ya. Apa yang Rasulullah diam, tidak memerintahkan dan tidak melarangnya, rahmatan lakum. Itu sebagai rahmat bagi kita sebagai umatnya. Jadi kalau kita dapati misalkan Rasulullah SAW, contoh kasus misalkan ya, Rasulullah sholat tarawih 2 hari atau 3 hari dalam riwayat itu berjamaah di masjid, ya kan? Lalu setelah itu Rasul SAW tidak lagi sholat tarawih di masjid. Di hari yang pertama yang melakukan sholat bersama Rasul yang hadir di masjid tersebut, keesokan harinya menyebar tuh kemana-mana berita bahwa semalam kita sholat bersama
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendapatkan berita itu semuanya datang pada waktu Isya itu untuk sholat tarawih bersama Rasul. Berarti hari kedua tambah banyak. Yang hadir pada hari kedua keluar lagi esok harinya menceritakan lagi kepada orang-orang yang ia temui. Hari ketiga yang datang lebih banyak lagi. Yang hari keempat Rasul tidak keluar, ya, Rasul tidak keluar. Lalu kemudian pagi harinya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami sudah menunggu semalam untuk sholat tarawih bersamamu, tapi engkau tidak keluar. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khosyitu an tufradu alaikum. Aku khawatir sholat malam yang tarawih itu gitu ya, itu diwajibkan atas kalian famastata'tum, dan kamu tidak akan sanggup. Ini bentuk kasih sayang Rasul kepada kita. Coba kalau kita katakan kalau ya itu wajib bagi kalian, ya kan? Dan ternyata banyak sekali sholat 5 waktu saja umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu saja itu banyak yang tidak bisa sholat berjamaah di masjid, banyak sebaliknya lain tidak sholat sama sekali. Ada yang sholatnya di rumah. Bagaimana kemudian kalau sholat tarawih itu menjadi wajib dan dilakukan harus berjamaah di masjid? Famastata'tum. Kata Rasul tidak akan pernah bisa. Ya. Maka ini menjadi satu rahmat. Salah satu bentuk kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, kepada umat. Maka semestinya tidak lagi kita bertanya, ya, atau tidak lagi kita mengomentari, Ustaz, itu tetangga kita sholatnya di rumah saja, udah sholat tarawihnya Ustaz, tidak pernah ke masjid Ustaz. Ya. Selama kita tahu bahwa dia masih muslim, masih sholat 5 waktu, masih puasa di bulan Ramadan, masih bayar zakat fitri, kalau ada mal jadi zakat mal, umrah dan hajinya itu bukan di Indramayu tapi di ya, umrah dan hajinya itu di mana? Ya, di Mekah misalnya, Masjidil Haram, gitu ya. Kiblatnya masih Ka'bah, kitabnya masih Al-Quran, nabinya masih Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang tadi itu sunnah, hendaknya kita apa? Berlapang hati. Mungkin dia lagi ada urusan, berikan kebanyakan uzur kita kepada sesama kita kaum muslimin. Tapi kalau misalkan dia minta nasihat kepada kita, ya, afan akhi, afan ustaz, kenapa ya anakku berat sekali kalau untuk apa? Kalau untuk sholat tarawih di masjid. Maka kita, karena dia meminta nasihat kepada kita berikan nasihat yang terbaik. Coba deh, sesekali kamu ayo datang sama saya ke masjid, kita belajar sama-sama sholat tarawih di masjid. Coba cari yang imamnya suaranya bagus, gitu ya. Yang kalau kita di situ itu, masya Allah dengan ada penghayatan. Kalau sudah terus seperti itu nanti baru udah terbiasa. Sholat dimanapun akhirnya dia senang. Itu dikatakan dalam hadis Rasul, basyiru wala tunafiru. Berikanlah kabar gembira kepada muslim, jangan buat lari orang Islam dari Islam. Jangan membuat orang muslim itu lari dari keislamannya karena ulah kita yang tidak baik misalkan. Tidak mencerminkan Islam sebagai bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali contoh-contoh apa yang dilarang oleh Rasul, maka tinggalkan. Ya, salah satu yang paling besar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menyukai kalau ada sesuatu yang itu bukan bagian daripada syariat lalu dianggap bagian dari syariat. Ya, maka harus kita tinggalkan. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah. Ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 7 Allah katakan apa saja yang datangnya dari Rasul ambil, karena pasti kalau datangnya dari Rasulullah itu benar dan maslahat. Nah, harus kita ingat itu adalah benar maslahat, pasti benar dan maslahat. Yang dilarang itu adalah apa? Pasti tidak benar dan pasti mafsadat. Itu harus kita ingat. Ya.
Maka Allah katakan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Kalau kita sampai apa? Ya, sampai menentang Rasul, yang mencela Rasul dan lain-lain. Maka ikhwatul iman azza Allah, tidaklah ada satu lisan orang yang dia mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam di bumi manapun, dan dia tidak rujuk dari celaannya kepada Rasul, melainkan hidupnya itu abtar. Hidupnya itu abtar. Apa itu abtar? Yaitu munqati min rahmatillah. Dia akan terputus keberkahannya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, terputus dari rahmat Allah. Ya. Apa kata Rasul? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar." Yang ketiga, "Inna syani'aka huwal abtar." Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang mencelamu wahai Rasul, abtar, fahuwal abtar. Maka dia itu abtar. Apa itu abtar? Orang yang aqta minal barakah, terputus dari keberkahannya. Ya. Kalau orang barat kan nggak ngerti berkah ya, misalnya. Nggak ngerti berkah ya. Bagi dia yang penting kalau dia mencela Rasul, ya selesai, dianggap itu dia senang, dia bisa apa? Ya, dia bisa memuaskan nafsunya dengan mencela nabinya umat Islam gitu. Tapi yakinlah dari dalam hati dia sendiri, dia itu nggak bakalan tenang hidupnya, ya kan? Dulu ada satanic versus ya. Pernah barangkali kita ada nama seorang tokoh Salman Rushdie, ya, ayat-ayat setan, menganggap ayat Al-Quran, menganggap itu ayat-ayat setan dan yang lainnya. Hidupnya seumur hidupnya nggak tenang dia, karena kalau sampai muncul ke permukaan itu pasti sudah jadi incaran kaum muslim untuk dibunuh, ya kan? Itu pasti. Maka keluar kemana-mana dia selalu apa? Dia selalu menutupi identitas dirinya, nggak tenang dia. Lah kalau dia misalkan bangga dengan menuliskan ayat-ayat setan tersebut, menganggap Al-Quran, Kitabullah itu adalah ayat-ayat setan misalkan, dia tenang hidupnya dengan seperti itu, pasti dia tidak akan pernah memiliki rasa takut. Tapi kenyataannya tidak. Hatta dia tinggal di negerinya, ya, atau dia tinggal sampai dia keluar dari wilayahnya sampai ke bersembunyi, entah di Swiss, atau di Paris dan yang lain-lainnya. Kalau melihat orang Muslim itu udah takutnya luar biasa. Ketika penulis karikatur Muhammad, ya, orang Swiss itu penulis karikatur Muhammad, dan kemudian ketika majalah itu keluar, itu heboh di seluruh dunia, ya, heboh, menuntut dia untuk diadili, bahkan dibunuh. Sampai gini hari nggak bisa keluar dia, nggak keluar bebas, ya kan? Hidupnya dihantui oleh apa? Rasa ketakutan yang luar biasa. Padahal kalau dia keluar menuliskan kembali, meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin, ya, meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin, ya, maka kemungkinan umat Islam itu adalah umat yang pemaaf. Tapi karena memang dia tidak paham akan itu, ya, sehingga meminta maaf pun tidak berulah kembali, ya. Karena memang satu kali celaan itu nilai uangnya sangat besar, ya. Maka apa? Ketidaktenangan hidup dia itu dibayar dengan uang yang sedikit tadi. Buat apa dia mendapatkan bayaran seperti itu, tapi hidupnya itu seperti di jeruji besi, tidak bisa keluar, tidak bisa kemana-mana, gitu ya. Tidak bisa jalan-jalan keluar dari negaranya. Sekali apalagi masuk ke negara Arab, itu berarti udah masuk ke, ya, kandang macan, ya kan, udah pasti nggak bakal bisa hidup. Padahal apa, seorang muslim adalah orang yang apa, orang yang diajarkan untuk mengikuti akhlak Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemaaf dan lain-lainnya. Maka ikhwatal iman, kita sebagai seorang muslim jangan sekali-kali kemudian kita
meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita mencela apa yang datangnya dari Rasul. Kalau kita belum mampu melakukannya, maka kata Rasul, man somata najah. Siapa yang diam maka dia selamat. Diam saja udah. Kita belum bisa melakukan apa yang disunahkan oleh Rasul secara umum banyak, maka jangan mencela. Jangan mencela. Sudah kita sukut. Man somata najah. Siapa yang diam maka dia akan selamat. Ya. Dan diam itu, kata para ulama salaf, dikatakan apa? Ini salah satu bentuk kecerdasan yang Allah berikan kepada seorang muslim, itu adalah diam. Ketika ditanyakan, apa yang paling berharga bagi hidupnya seorang muslim? Yang pertama adalah kecerdasan akal. Ya, karena kecerdasan akal itu dia akan bisa melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Ini dari kecerdasan. Bagaimana kalau dia tidak memiliki kecerdasan bagi seorang muslim? Maka dzu adabin hasanin, dia punya adab yang baik. Dia beradab saja dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Tidak cerdas, tapi dia beradab, maka insya Allah dia selamat. Kalau tidak bisa beradab juga, maka dia punya apa? Dia punya sahabat yang karim, sahabat dekat, ya, sahabat yang selalu menasihati dia dalam kebaikan. Itu yang ketiga. Kalau tidak punya sahabat, kecerdasan nggak punya, adab yang baik nggak punya, sahabat yang baik tidak punya, maka yang keempat itu, jalan keselamatan bagi dia itu adalah sumtun tawil, yaitu diam yang panjang. Jangan banyak bicara. Orang yang jahil, semakin dia banyak bicara, semakin ketahuan. Ya, hatta orang sudah menjunjung tinggi setinggi langit, ya, sampai orang itu sudah dijunjung tinggi setinggi-tingginya, tapi kalau dia tidak punya ilmu tapi banyak bicara, apalagi berbicara tentang agama, yang itu harus berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maka Pak, semakin ketahuan kebodohannya, kejahilannya. Ya. Maka sumtun tawil, ya, diam yang panjang itu adalah salah satu solusi keselamatan untuk dia. Tapi dia nggak bisa diam juga. Ngomong aja terus di medsos, tiap hari muncul. Ya. Tiap hari itu. Kontennya terus saja tiap hari muncul terus setiap hari. Dan setiap dia mengisi konten itu, setiap itulah kita mengetahui kebodohan dirinya, apalagi tentang agama misalkan. Maka kira-kira apa yang terbaik untuknya? Mautun ajil, kematian yang dipercepat. Ya. Kematian yang dipercepat. Doakan dia meninggal lebih cepat. Coba tuh, kata para ulama ya, mautun ajil, kematian yang disegerakan. Kenapa? Karena muslim itu harus mencari keselamatan dirinya agar apa? Kehidupan yang sebenarnya di akhirat itu selamat, kan itu. Ya. Karena kehidupan di dunia ini kan sesaat saja. Tapi kehidupan yang abadi itu, itulah yang harus dicari. Kecerdasan nggak punya, adab baik nggak punya, sahabat baik nggak punya, diam juga nggak bisa. Maka seorang muslim harus apa? Ya udah doakan saja, ya Rabb, wafatkan dia. Saya kasihan nama dia. Semakin hari dia nambah dosa. Ya kan? Semakin hari dia terus bertambah dosanya. Karena komentarnya dan yang lainnya. Wafatkan dia. Boleh nggak Ustaz doain begitu? Ya, boleh. Jika memang kita tahu bahwa, ya, jika memang kita tahu ya bahwa hidupnya dia itu selalu bikin masalah. Mohon maaf, misalnya kita punya ada orang, ya, kita nggak tahu dia itu aslinya dari mana misalnya, tapi sering sekali itu nongkrong di depan rumah kita,
gangguin orang yang lewat, gitu ya. Kalau minta untuk pindah ke situ, dia marah-marah, ngobrol-ngobrol dan segala macam. Pokoknya disuruh berbuat baik, gak mau, disuruh ini gak mau, dan yang lain-lain. Tapi orang ini gangguin orang dulu. Sudah dibawa ke yang aparat misalkan, masih tetap bikin ulah dan yang lain-lain. Angkat kedua tangan kita, ya Allah, wafatkan dia. Ya Allah, wafatkan dia. Agar dia hidupnya tidak menambah dosa. Karena seorang muslim yang baik itu panjang umurnya, panjang juga kebaikannya, ketaatannya. Ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan seperti itu. Ya. Maka kalau kemudian dulu ada orang yang mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di zaman seorang ulama besar, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Karena sebab kisah inilah, karena sebab ini terjadi pada saat itu, itulah kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu dijebloskan ke dalam penjara gara-gara dia difitnah oleh ulama ya, oleh ulama yang rusak agamanya karena penjilat pemerintah. Terjadi pada saat itu ada seorang laki-laki, ya, yang dia mencela Rasul. Ketika mencela Rasul, umat itu semuanya keluar dari rumahnya mencari laki-laki ini yang telah mencela Rasul dengan celaan yang dahsyat. Dicari orang ini, ketemu. Orang ini kemudian diarak di lapangan. Ya, dibawa ke lapangan dan akan dihakimi pada saat itu. Keluarlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menengahi masalah itu. Ya, lalu kemudian dibawalah orang ini ke depan pemerintah untuk mendapatkan pengadilan. Biar yang mengadili adalah ulil amri, bukan masyarakat secara umum. Tapi kemudian kejadian ini atau kesempatan ini dijadikan betul-betul umpan yang sangat jitu oleh musuh-musuh dari yang tidak suka dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dari kalangan Mu'tazilah pada masa itu, yang kemudian memfitnah. Ini orang-orang sebenarnya yang turun ke jalan ini sebenarnya atas perintah ini atas perintah Ibnu Taimiyah nih. Jadi sebenarnya yang ditangkap itu bukan dia, tapi ini nih yang bikin heboh nih, sampai masyarakat turun ke jalan. Pemerintah pada saat itu akhirnya menangkap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan tuduhan memprovokasi warga, sementara yang mencela Rasul jadi bebas. Ibnu Taimiyah akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi dalam satu waktu ada saudaranya, si laki-laki pencela ini, ada saudaranya. Akhirnya menarik tangan saudaranya yang mencela Rasul itu, lalu kemudian diajak jalan keluar, ya. Dan dikatakan, saya ini membawa kamu untuk keselamatan kamu. Dibawa keluar sampai di tempat yang sepi, oleh saudaranya sendiri ambil, ya, pedang, lalu kemudian ditebasnya itu. Jadi yang membunuh si pencela itu siapa? Saudaranya sendiri, dan tidak ada yang tahu masyarakat yang lain. Dan ini, kalau ini dibiarkan, ini akan menjadi akan menjadi bumerang terus ke depannya, bahwa orang ini itu akan terus mencela karena merasa bebas. Dan karena sebab dialah seorang ulama besar itu dipenjarakan. Ini fitnahnya sangat besar. Dibawa ke tempat yang sepi, dibunuh dengan bunusan pedang yang sangat tajam. Lalu kisah ini dibawa oleh orang ini, sampaikan kepada siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan satu kitab. Kitabnya setebal begini, mungkin 200 atau berapa halaman, saya lupa. Itu judulnya adalah As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk pencela Rasul. Itu nulis bukunya di dalam penjara. Ya. Itu kekuatan ilmu seorang ulama yang luar biasa. Di situ menjelaskan buku ini kenapa terbit, buku ini kenapa ditulis. Di situ ada fitnah kebodohan, fitnah ulama yang menjilat pada pemerintah, fitnah kebodohan penguasa, dan dijelaskan itu. Ya.
tentang fitnah-fitnah akhir zaman seperti itu. Gitu. Nah, ini pada poin yang kedua ini, ketika lari dari apa yang disampaikan ya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mencela Rasul, maka ini bahaya. Apa akibat di akhiratnya? Kalau di dunia seperti tadi, Allah katakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul? Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah jelas petunjuk dan hidayah kepadanya. Islam ini hidayah. Islam ini adalah petunjuk. Ya, Islam ini adalah jalan keselamatan kita. Al-Qur'anlah yang menunjukinya. Siapa yang berpaling dari ini, nuslihi jahannam, kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Ya. Allah pertama nuwalihi, berpaling dari dia. Ma tawalla, sejauh orang itu berpaling dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, orang yang mencela Rasul, menentang Rasul, maka akan dimasukkan ke neraka jahannam. Ya. Wa sa'at masira, dan neraka jahannam seburuk-buruknya tempat. Maka ikhwatul iman azani Allah, konsekuensi kita ya bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjauhkan diri kita dari apa-apa yang beliau larang. Jika ada yang beliau larang lalu kemudian kita belum mampu untuk meninggalkannya, ya paling tidak kita terus belajar untuk sedikit demi sedikit, ya terus sedikit demi sedikit meninggalkannya. Ya, jangan merasa aman dengan perbuatan mencela Rasul, menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah konsekuensi kita bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla yu'badallahu illa bima syara'a, tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Ya. Tidaklah Allah itu diibadahi oleh kita kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat agama kita pertama Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'annya, dan syariat yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Sunnah Rasul menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Sunnah Rasul itu mufassirul Qur'an, yang menafsirkan Al-Quran itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubayyin, yang menjelaskan sesuatu yang adanya di dalam Al-Quran, sesuatu yang secara umum kadang-kadang sunnah ini mengkhususkannya. Sesuatu yang kadang-kadang itu secara mutlak yang ada di dalam Al-Quran, maka sunnah itu muqayyad, yang mengikatnya. Kadang-kadang ada yang tidak jelas, karena itu secara global, maka dirincikan itu di dalam apa? Sunnah. Salat 5 waktu, misalkan salah satu contoh. Salat 5 waktu. Kita dapati salat 5 waktu. Dari mana kita waktu-waktu salat? Waktu salat 5 waktu itu didapati dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kaifiyat salat beliau. Ya. Allah perintahkan wa aqimus salat, dirikan oleh kalian salat. Lalu kalau bertanya, bagaimana tata cara sholatnya? Bertanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini tidaklah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkan oleh Allah kadang-kadang secara global, dirincikannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang-kadang isyarat untuk mendapatkan harta warisan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Tapi rinciannya si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa, si fulan dapat berapa, gitu ya. Ini secara rincinya semuanya adanya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang harus dipahami oleh kita, betapa pentingnya sunnah Rasul ketika sunnah Rasul itu dijadikan sebagai bagian daripada mensyariatkan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan
bahwa tidak beribadah kepada Allah melainkan dengan cara yang telah disyariatkan. Artinya kita wajib beribadah kepada Allah Ta'ala menurut apa yang disyariatkan dan dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita berittiba kepada beliau. Katanya kita sering mendengar ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Sungguh telah ada pada diri Rasul kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam keteladanan yang baik, ya. Karena memang tuh Rasulullah tidak pernah mencontohkan keburukan. Jangankan mencontohkan satu keburukan, ya, mengisyaratkan keburukan pun itu langsung kemudian Allah ingatkan. Contoh misalkan Allah mengingatkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah itu sedang bersama para petinggi-petinggi Quraisy, tiba-tiba datang seorang yang buta, Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya kan? Dan Rasulullah sedikit bermuka masam dengan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Padahal Abdullah ibnu Ummi Maktum itu tidaklah melihat apakah Rasulullah itu bermuka masam atau tidak, tapi Allah mengetahuinya. Allah langsung menurunkan firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra, ya kan? Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan keburukan atau mengisyaratkan kepada umatnya untuk melakukan keburukan. Tidak pernah. Ya, tidak pernah melakukan hal tersebut. Maka inilah wajib kita menjadikan uswah teladan kita itu adalah ittiba fi kulli hal. Ittiba Rasul dalam setiap keadaan. Yang pertama itu fi siratihi, dalam perjalanan hidup beliau. Kalau kita menjadikan Rasul sebagai teladan itu fi siratihi, pada perjalanan hidup beliau. Bagaimana perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fi sunanihi, pada sunnah-sunnahnya. Wa hadihi, dan pada petunjuk-petunjuknya. Bahkan kadang-kadang kita wajib mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul fi sarairihi, pada sesuatu yang kadang-kadang ada sahabat yang mengetahui, ada yang tidak. Ya, contoh begini. Kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, sampai Aisyah itu bersumpah. Aisyah mengatakan, wallahi, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri, ya, maka dia telah berbohong. Dia telah berbohong. Kata Aisyah mengatakan, Allah demi Allah, sumpah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah kencing berdiri, maka dia telah berbohong. Tapi ada sahabat yang lain lalu mengatakan, wallahi demi Allah, aku pernah melihat Rasulullah kencing sambil berdiri. Ya kan? Lalu kemudian apa? Kita dapati ada dua riwayat misalkan seperti ini. Dan dua-duanya dari sahabat yang besar, Aisyah Ummul Mukminin, gurunya para sahabat. Tapi ada sahabat juga yang ini, dia juga tidak boleh berbohong, dia tidak berdusta, tidak mungkin sahabat berbohong. Ya. Lalu terjadi seperti ini. Ini kan bagian daripada sesuatu yang kadang-kadang diketahui oleh ini dan tidak diketahui oleh sahabat ini. Maka apa? Kita mengambil kedua-duanya. Yang dikatakan Aisyah mengatakan itu karena tidak pernah selama di rumah, gitu ya. Rasul kalau kencing itu sambil duduk atau jongkok ketika di rumah. Tapi seorang sahabat pernah melihat Rasulullah kencing berdiri dalam sebuah safarnya, dalam perjalanan. Yang mungkin ada kesulitan di situ dan yang lainnya. Nah, kalau kita mau mengambil pelajaran dari ini semua, itu kan bisa. Kalau kita di rumah, kencinglah sambil jongkok. Kalau kita lagi safar, bolehlah kita kencing sambil berdiri, asal mastur, tertutupi aurat kita, tidak di sembarang tempat, tidak, kan gitu ya. Itu ada. Bagaimana kemudian, mohon maaf, kalau di rumah kita nih, ya, rumah kita yang bangun, rumah kita yang beli ya, yang beli peralatannya, lalu disiapkan ya kencing untuk kencing kita berdiri, ya, dengan beralasan ini modern, gitu ya. Kan nggak begitu. Gitu. Kenapa kita tidak mengambil
dari dua hadis ini menjadi panduan hidup kita. Ya kan? Kalau kita di dalam rumah, cobalah kita berlatih ya kencing kita sambil duduk. Tapi kalau lagi dalam safar mungkin ada kesulitan, bolehlah kita kencing sambil berdiri. Ini salah satu contoh. Gitu. Jadi kita menjadikan diri kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai ittiba kita kepada beliau, kita mengikuti beliau ini dalam semua hal, dalam semua petunjuknya, dalam semua sunnah-sunnahnya. Yang mampu lakukan, yang tidak mampu diam. Tidak boleh mencela sedikit pun apa yang disunahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ittiba kita kepada Rasul bukti cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya ittiba kita kepada Rasul, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah salah satu bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, para ummahat, para ikhwan azanallahu wa iyyakum ajmain, inilah satu poin yang besar saya kira tentang memaknai syahadat kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui 4 perkara: mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang dikabarkan, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh beliau, dan tidaklah kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dengan 4 hal ini kita insya Allah termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kesaksian kita ini dibenarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita diakui sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala a'lam. Baik, Ustaz, bagaimana hukumnya mengikuti politik? Barakallahu fikum. Saya bukan orang politik ya, jadi agak susah menjawab tentang politik. Ya. Sebenarnya politik itu apa? Politik itu kan siasat. Politik itu adalah siasat. Kalau begitu saja, bahasa Arabnya politik itu siasat. Siasatun, ya. Siasatun itu artinya politik. Ya. Tarbiyatus siasat itu pendidikan politik. Siasatun itu dalam bahasa Indonesia siasat. Ya. Berpolitik itu paling tidak harus paham kepada 2 hal. Ya, pada 2 hal. Kalau politik yang benar ya, politik yang benar. Saya tidak berbicara politik yang ada di depan kita. Ya, karena berpolitik di depan kita ini agak rawan. Politik yang benar itu harus memenuhi 2 hal paling tidak. Pertama, sebelum berpolitik itu siyadatul din. Ya, agama itu dijadikan nomor 1 sebagai imam kita, itu adalah agama. Ya. Jadi ketika kita berpolitik menjadikan agama itu sebagai imam kita. Imam kita itu agama. Ya. Kalau imam kita bukan agama kita, maka akan terbolak-balik nantinya. Dalam beragama ngambil tokohnya tokoh politik. Nanti sholat mazhabnya jadi tokoh politik. Ya, bayar zakat nanti tokohnya tokoh politik. Gitu. Sementara nanti dalam urusan yang dalam urusan yang non agama nanti diambilnya dari para ulama misalkan. Kan nggak benar, terbolak-balik gitu. Jadi berpolitik itu pertama jadikan agama itu sebagai imam kita. Yang mengendalikan kita itu adalah agama. Masuk ke parlemen kalau tidak ada agama kita rusak. Ya kan? Rusak. Sehebat apapun. Saya kira sehebat apapun. Masuk dalam ranah politik, ranah siasat, kalau tidak imamnya agama, maka akan rusak.
ya, akan rusak. Maka agama ini harus betul-betul dijadikan pegangan bagi kita. Itu yang pertama. Saya akan singkat saja ya, karena waktunya juga terbatas. Ini sebenarnya adalah materi yang kalau kita bisa sampaikan 2 jam lagi. Ya. Yang kedua, politik itu adalah orang yang terjun di dunia politik harus memiliki 3 kemahiran. Ya. Harus memiliki 3 kemahiran. 3 kecerdasan, gitu ya. 3 kecerdasan. Pertama, kecerdasan mengelola jarak, ya. Yang kedua, kecerdasan mengelola laut, kecerdasan mengelola udara. Ya, itu 3. Jadi kalau kita mau berbicara politik secara itu panjang. Tapi karena politik juga bagian daripada syariat agama Islam, maka itu kita jelaskan utamanya saja. Ya, agama itu jadi imam kita, kemudian harus punya kecerdasan mengelola itu. Kemudian, Ustaz, saudara kandung lama tinggal di luar negeri, sering meledek agama dan Rasul. Apa sikap saya terhadap abang saya tersebut? Gitu. Nasihati dengan cara yang baik. Ya, karena mau di luar negeri atau di mana saja, meninggal itu pasti akan di dalam tanah. Malaikatnya juga akan sama bertanya. Gitu ya. Soal yang tidak pernah berbeda, ya, sepanjang tahun, sepanjang sejarah, soal yang tidak pernah berbeda dari malaikat itu adalah pertanyaan di dalam kubur. Ya, pertanyaan di dalam kubur. Kalau antar satu universitas lain soalnya berbeda-beda, antar satu jurusan dengan jurusan lain berbeda, soal yang tidak pernah berubah itu adalah soalnya malaikat di dalam kubur. Jadi nasihati kepada kita di sana, ya, luar negeri itu kan sama aja dengan kita. Gitu. Ya, luar negeri itu sama dengan kita. Orang di sana yang miskin juga banyak, gitu ya. Orang di Indonesia yang kaya juga banyak. Kalau keluar negeri kita hanya untuk mencari uang, ngapain jauh-jauh? Pada uang ada di Indonesia, gitu ya. Jadi bukan itu yang kita cari. Kemuliaan dimanapun kita berada adalah ketakwaan kita. Itu yang harus kita cari. Keluar negeri kalau tidak takwa itu 0 nilainya. Ya. Hatta kita datang ke Arab Saudi, hatta kita datang di depan Mekah atau di Mekah sendiri, tinggal di sana. Tapi kalau bukan agama yang kita kuatkan, maka nyampe di sana juga banyak orang-orang kita yang, mohon maaf ya, saya berjumpa dengan orang-orang kita di sana yang sudah belasan tahun tinggal di sana, yang tidak sholat juga banyak. Lalu apakah kemudian ketika tidak sholat seperti itu dibenarkan? Kan jawabannya tidak. Tetap itu akan menjadi pertanyaan. Jadi dimanapun kita bertempat tinggal, ya, dimanapun kita bertempat tinggal, maka pertanyaan malaikat kalau kita meninggal akan sama. Nasihati dengan cara yang baik, agama dijadikan sebagai imam kita, dimanapun kita berada. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, mau di dalam negeri, luar negeri, dan yang lain-lain. Jika kita berada di luar negeri, agama kita nambah rusak, wajib baginya hijrah kembali atau pulang. Ya, itu nasihati kita. Rasul tidak bisa beribadah di Mekah, maka Allah perintahkan untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Untuk apa? Nusratuddin, membela agama. Jadi pindahnya kita dari Indonesia ke luar negeri itu, kalau untuk dunia itu 0 hasilnya. Tapi kalau pindahnya kita ke luar negeri itu untuk membela agama, maka insya Allah masih ada harapan untuk benar. Gitu. Nah itu poin itu harus penting. Ustaz, bagaimana dengan makanan yang hanya dihinggapi dan kemudian lalat itu terbang? Apakah kita buang yang terkena kaki lalat saja atau tetap kita makan saja? Kita makan saja. Tawakal kita kepada Allah. Ya, bertawakal kita kepada Allah. Betapa banyak kalau kemudian kaki lalat itu nempel di makanan lalu dibuang, maka akan tafsir mubazir. Yang ada racunnya itu pada salah satu sayapnya, dan kita tidak pernah tahu sayap kanan atau sayap kiri, gitu ya. Kalau tercelupkan sayap kanan, maka sayap kiri sekaligus dicelupkan, maka itu dua-duanya dicelupkan. Agar kalau sudah beracun, maka dikembalikan. Ya, kalaupun misalkan yang tercelupkan itu racun, maka semuanya dicelupkan untuk menetralkan semuanya. Kita percaya dengan apa? Dengan nas hadis tersebut, maka ini adalah bagian daripada
sesuatu yang keimanan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, ada fitnah yang menjelaskan pada pendidikan di Jakarta bahwa itu Wahabi atau Salafi dan sesat, membahayakan orang tersebut belajar di ajaran tasawuf. Meminta jawaban untuk disampaikan kepada orang tersebut. Fitnah, syubhat dan yang lain-lain. Ya, kalau coba misalkan yang bertanya, sampaikan kepadanya. Di Libya itu yang sekolah di situ itu dari satu golongan saja atau banyak golongan? Ya kan? Yang kuliah di Libya yang saya tahu, karena saya juga sering datang ke saya punya kedekatan dengan beberapa dosen di Libya karena guru-guru saya misalkan ada di sana. Saya juga sering datang ke maktabah di Libya, saya kadang-kadang membaca buku di sana. Yang kuliah di sana itu lintas golongan. Kalaulah dimasukkan golongan itu ormas, maka yang masuk di Libya itu dari saudara kita, dari keluarga Nahdiyin banyak di sana, dari keluarga Muhammadiyah banyak di sana, dari Persis banyak di sana, ya, dari Hizbi juga banyak di sana, ya kan, banyak di sana. Dari orang-orang yang awam yang tidak masuk ke sini juga banyak. Artinya bahwa itu lembaga pendidikan, ya, itu lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu. Sehingga kalau ada fitnah seperti itu, mungkin mohon maaf, yang bertanya-nya juga di sana, orang bertanya kepada ibu misalkan tentang ini, mungkin orang itu juga dia nggak paham sebenarnya apa itu Salafi, apa itu Wahabi, dia nggak paham, ya karena nggak paham, jadi ya sudah biarkan, kecuali dia bertanya betul-betul tentang ilmu, tentang penjelasan, bagaimana Ustaz kalau menjelaskan masalah ini dan yang lainnya, gitu ya. Tapi yang kita ketahui bahwa membangun kesolehan itu memang sangat berat, harus didukung oleh keilmuan yang matang. Ya, membangun kesolehan itu sangatlah berat, dan harus kita tahu bahwa satu-satunya universitas atau kuliah di Indonesia yang mahasiswanya itu dapat uang jajan, kuliahnya itu dari awal sampai akhir itu gratis di Indonesia. Itu hanya Libya Jakarta. Maksudnya di Libya, mau di cabang Jakarta, mau cabang Makassar, Surabaya atau Medan gitu ya. Itu kan ada beberapa cabang. Itu hanya satu. Saya tanya misalkan, adakah pemerintah membangun satu universitas atau satu kuliahan di Indonesia dibangun oleh pemerintah yang dari mulai daftar sampai akhirnya itu gratis? Semuanya tidak ada. Enggak ada. Ya, sama sekali tidak ada. Cuma satu kuliah ini saja. Padahal negeri kita kaya kan gitu. Negeri kita kaya. Jadi kalau saya dapati dalam hal ini, itu adalah fitnah yang sama sekali tidak berdasar kepada kenyataan yang ada. Karena kalaulah di dalamnya kesesatan, maka niscaya yang menyesatkan itu tidak akan melihat saudara-saudaranya dia masuk ke situ. Ya kan? Kalaulah dilihat bahwa kuliah itu menyesatkan, saudara-saudaranya dia ini yang tadi bertanya kepada ibu misalkan tidak akan masuk ke situ. Tapi itu ternyata tidak. Libya itu umum, siapapun boleh masuk. Bahkan betapa banyak misalkan kita yang sedang belajar sunnah aja belum tentu kita daftar di situ diterima. Kalau nilainya nggak masuk gitu kan. Kan itu umum sekali, siapapun bisa masuk. Ya. Itu bisa masuk ke sana. Hatta anaknya para ustadz yang pengen sekali anaknya masuk ke situ juga belum tentu, kalau nilainya nggak masuk, nilainya rendah ya nggak masuk juga, nggak diterima. Gitu. Jadi ini adalah fitnah yang biasa dikembangkan oleh orang-orang yang saya kira kurang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, semoga Allah berikan hidayah ya kepada mereka semuanya dan semoga mengambil ya yang baik itu jadi baik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Ya Allah, perlihatkanlah yang baik itu baik dan berikan rezeki untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Dan perlihatkanlah yang batil itu batil dan berikanlah kepada kita untuk bisa rezeki untuk bisa menjauhkannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dalam perkara-perkara fitnah akhir zaman yang satu sama lain tidak
satu sama lain saling bersuhuzon dan yang lainnya. Ya, semoga kita terjaga hati kita, terjaga agama kita, untuk terus kita menuntut ilmu syar'i yang akan membawa kebaikan kita dunia dan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.